Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudaraku. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, mulai hari ini saya akan mencoba membuat video tutorial tentang solusi dalam menghadapi masalah bisnis. Ada beberapa pendekatan dalam menghadapi setiap permasalahan bisnis. Orang mungkin banyak yang membuat suatu terobosan tentang bagaimana menyelesaikan setiap permasalahan bisnis itu dengan cepat. Contoh, sekarang ini banyak seminar-seminar yang membahas tentang bagaimana meningkatkan penjualan secara drastis. Ada juga pendekatan masalah bagaimana menyelesaikan membuat satu teamwork karyawan yang solid. Juga ada yang membahas tentang bagaimana menyelesaikan keuangan dilihat dari sisi cash flow maupun dari sisi laporan keuangan. Dan saudara bisa lihat itu memerlukan biaya yang cukup mahal. Ada sebuah seminar itu ada yang harus berbayar sampai ratusan ribu. Bahkan ada satu seminar yang biayanya mencapai 17,5 juta rupiah. Nah, pendekatan seperti ini menurut saya ini adalah pendekatan parsial. Tidak bisa kita menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi. Dengan uang yang sebegitu besar untuk investasi kita, untuk mengikuti seminar, saya kira tidak akan sebanding dengan hasil yang didapatkan. Nah, lalu pendekatan apa lagi yang sebetulnya bisa langsung menyentuh ke akar permasalahan? Kalau saya lebih kecenderungan begini, menyelesaikan setiap permasalahan itu, kita harus paham benar masalah apa yang kita hadapi dengan bisnis yang kita jalankan. Kita bisa aja bicara masalah yang timbul itu karena kurang modal. Maka penyelesaiannya adalah kita selesaikan permodalan itu dengan baik. Sekarang banyaklah di antara kita, ini masalah umum bahwa pelaku bisnis itu mengeluh karena tidak ada modal. Sebenarnya pendekatannya ada beberapa macam dalam menghadapi masalah permodalan ini. Ada yang kita pendekatan disesuaikan dengan kemampuan kita dan kebutuhan kita untuk permodalan tersebut. Sekarang kita bisa bagi masalah permodalan ini. Ada yang namanya modal investasi. Kita harus menghitung dulu berapa sih modal investasi yang harus kita butuhkan. Nah, nanti kalau sudah ketahuan misalkan investasi kita perlu 100 juta. Nah, pendekatannya itu kalau memang kita tidak punya uang sebesar itu. Nah, ada beberapa tahapan sehingga kita tidak memerlukan dana sebesar itu, tapi usaha bisa jalan. Nanti mungkin akan lebih saya bahas tentang modal itu dalam bahasan khusus masalah modal. Terus yang kedua, mungkin kita lihat dari segi modal kerja. Modal kerja itu bisa untuk beli bahan baku, bisa untuk biaya overhead, bisa untuk biaya pemasaran dan lain-lain. Nah, itu nanti akan kita bahas satu persatu. Bagaimana
kita bisa menyelesaikan permodalan itu dengan baik. Pada intinya begini, kalau kita menghitung modal itu totalnya ada 150 juta untuk agar perusahaan bisa berjalan, syarat bisnis bisa berjalan. Nah, dengan trik-trik yang akan saya sampaikan nanti, mungkin dari 150 juta itu kita hanya mengeluarkan hanya puluhan juta saja, atau bahkan saya akan membahas satu trik bagaimana kita menjalankan bisnis tanpa modal. Nanti akan saya bahas satu-satu. Nah, itu dari sisi permodalan. Ada lagi dari sisi yang lain. Contoh adalah bagaimana kita bicara masalah pemasaran, bagaimana kita bicara masalah efisiensi, bagaimana kita bicara masalah optimalisasi. Optimalisasi juga banyak. Kita bisa bicara optimalisasi harga, optimalisasi volume penjualan, optimalisasi margin, dan sebagainya. Ini akan saya bahas nanti, insya Allah satu persatu. Video ini tidak akan berhenti sampai di sini. Saudara, saya bukan orang yang serba tahu, saya bukan orang yang serba bisa, tapi dalam proses ini saya akan selalu belajar. Dan mungkin dari pengalaman saya, hampir 34 tahun saya berkarir, saya pernah bekerja di 65 perusahaan, dan saya juga pernah menjadi konsultan untuk UKM yang jumlahnya mungkin udah ribuan. Nah, ini yang akan saya sampaikan kepada saudara semua, mudah-mudahan bisa membantu. Juga saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin kita bisa timbal balik. Saya akan belajar dari saudara, mungkin saudara menghadapi permasalahan apa dalam menjalankan bisnis, dan mungkin saya punya solusinya untuk penyelesaian setiap masalah. Dan saya juga di sana, saya juga belajar sesuatu yang baru, mungkin yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Untuk itu saya berharap banyak bahwa kita bisa bersinergi melakukan sesuatu yang lebih baik buat kita semua. Bukan hanya saya, kita semua. Karena apa? Saya pikir UKM, pebisnis kecil itu perlu sesuatu pendampingan. Dan pendampingan itu bukan berarti kita harus melakukan sesuatu yang bayar, nyewa konsultan segala macam. Insya Allah justru saya pengen suatu saat kelak UKM itu mempunyai satu kepastian bahwa bisnis yang mereka jalankan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan. Dan satu hal lagi yang tidak bisa kita pungkiri, saudaraku, bahwa saat ini kebanyakan UKM itu berjalan sendiri-sendiri, tanpa satu koordinasi, tanpa satu kebersamaan. Padahal yang namanya sebuah kebersamaan itu adalah suatu hal yang sangat penting. Saya selalu dalam setiap permasalahan yang saya hadapi, seberat apapun, kalau kita selesaikan dengan suatu kebersamaan, insya Allah semua akan terselesaikan. Banyak contoh yang mungkin nanti saya juga akan sampaikan kepada saudara. Salah satunya mungkin saya menghadapi sebuah perusahaan yang dalam kondisi bangkrut, mau dilikuidasi. Terus saya mencoba berpikir waktu itu bagaimana saya hanya terpikir oleh saya bagaimana ini karyawan bisa diselamatkan. Di sana ada perusahaan yang jumlahnya
karyawan yang jumlahnya 600 orang. Lalu saya berpikir, mereka usia udah berapa, 40 ke atas, nyari kerja susah. Makanya saya coba panggil mereka, ayo kita pikirkan bagaimana kita bisa berjalan dengan kondisi yang sekarang, masalah-masalah kita selesaikan. Dan alhamdulillah, karena mereka mendukung saya dan saya juga punya keinginan niat baik supaya memajukan lagi perusahaan itu untuk membantu mereka dan keluarga mereka, alhamdulillah bisa terselesaikan. Waktu itu saya yang lagi di Surabaya, misalkan saya bisa menyelesaikan perusahaan yang sudah bangkrut, pendapatannya itu cuma 45 juta sebulan, padahal biayanya itu 300-an juta lebih. Akhirnya kita bersama-sama menyelesaikan setiap permasalahan. Saya selalu bicara dengan karyawan, ini masalah kita, ini harus kita, saya nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri kalau tidak ada bantuan dari kalian semua. Kalau kita setuju, kita sepakat sekarang, kita selesaikan masalah dan insya Allah kita bisa menyelesaikan. Dan ternyata alhamdulillah dalam 3 bulan kemudian penjualan meledak sampai 4,2 miliar. Akhirnya alhamdulillah bisa berjalan, perusahaan bisa berjalan dengan baik dan bisa mensejahterakan karyawannya. Banyak yang akan saya ceritakan di sini ya, karena dari beberapa 65 perusahaan yang pernah saya hadapi itu hampir semua punya masalah. Karena saya waktu itu selalu tergugah, selalu tertantang masuk dalam perusahaan yang memang dalam kondisi bermasalah. Dan di sanalah saya bisa mendapatkan ilmu dan bisa mendapatkan sesuatu yang memang sebelumnya saya nggak punya. Contoh, saya juga bergerak dalam sapi perah. Waktu itu produksi hanya 825 liter. Saya masuk ke sana, dalam beberapa tahun kemudian produksi meningkat menjadi 6.400 liter. Pendapatannya berkali-kali lipat. Kalau asalnya perusahaan itu rugi sampai punya utang 800 juta, dalam 3 tahun kita udah membangun gedung yang nilainya hampir 4 miliar, kita kendaraan banyak dan sebagainya lah. Ada lagi yang saya juga punya pengalaman bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan operasional tentang pupuk misalkan. Dulu saya ditugaskan impor pupuk, dan di beberapa lokasi sebelumnya di pelabuhan seperti di Semarang, di Makassar, di Medan. Sebelum saya terjun itu rugi rata-rata 800 juta per kapal. Dan akhirnya saya alhamdulillah sama atasan ditugaskan untuk menangani pupuk, bongkar pupuk di Banyuwangi. Itu ada 11.000 ton pupuk Zeta dari China, dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan sampai pupuk yang saya tangani itu bisa untung sampai 2,4 miliar. Artinya semua kerugian yang sebelumnya itu bisa ditutupi dari kapal yang saya tangani. Juga terjadi, habis itu saya banyak ditugaskan juga seperti di Dumai. Itu saya bongkar pupuk dari Yordania, KCL sebanyak 6.000 ton di Dumai, dan terus sebagainya. Dan inilah justru yang akan saya sampaikan, itu bagaimana kita bisa menyelesaikan. Dan semua itu ada ukurannya, saudaraku. Ada ukurannya. Jadi begini, kenapa kita rugi, orang lain untung? Kenapa harus rugi? Sedangkan secara teknis itu harusnya nggak harus rugi.
Nah, ini yang akan saya uraikan satu persatu untuk saudara. Mudah-mudahan kita bersama-sama suatu saat kelak, saya berkeinginan bahwa kita maju bersama-sama. Saya ingin suatu saat mungkin saya berkunjung ke daerah, saya bersentuhan langsung dengan pebisnis skala UKM. Suatu saat mungkin kita banyak silaturahmi. Bagaimana saya mungkin suatu saat saya pergi ke Dumai, ke Rio, ke Padang, hanya untuk bicara dan silaturahmi. Dan saya akan senang sekali kalau ternyata saudara-saudara yang asalnya kesulitan dalam menjalankan bisnis akhirnya bisa berkembang dan maju gitu kan. Kita sama-sama. Satu hal lagi, masalah kebersamaan, saudaraku. Ada hal yang perlu kita pahami, bahwa kita juga perlu yang namanya sinergitas. Jadi ginilah, saya akan coba bicara masalah skala ekonomi. Misalkan sekarang di Pulau Jawa kita punya barang apa? Saudara-saudara yang anggota kita suatu saat mungkin kita jadi satu komunitas yang solid ya. Mungkin di Padang punya barang apa, ya kan? Kita kirim barang dari Padang ke Jawa. Nah, dari Jawa kita ngirim dengan kendaraan yang sama, truk yang sama, kita kirim lagi ke Padang. Barang-barang yang sulit di Padang mendapatkan, di Jawa ada, kirim ke sana, sehingga ada satu timbal balik. Ini yang namanya efisiensi. Belum lagi dari skala, saudara. Kalau satu orang pengusaha nih perlu barang 1 ton, padahal truknya berkapasitas 10 ton, itu akan sangat tidak efisien kalau kita melakukan pengiriman barang secara sendiri. Tapi kalau kita berkumpul, ada satu orang perlu 1 ton, ada yang 1,5 ton, ada yang 3 ton, ada yang 2 ton, dan selain sebagainya. Mungkin dalam satu truk itu isinya 10 ton untuk dibagikan ke anggota kita, sehingga terjadilah suatu efisiensi yang insya Allah akan mengembangkan bisnis kita dan akan menjadikan margin setiap unit usaha itu menjadi besar. Sementara itu dulu, saudaraku, mudah-mudahan rencana saya itu diridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya mendapat dukungan dari saudara semua. Dan ini saya pikir udah waktunya saya bicara, saya bertindak untuk kepentingan kita bersama. Sementara itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.